Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang materi proposal kegiatan dan proposal penelitian. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Astiar sebagai moderator, ada Ade Yoga Saputra, ada Catherine Agustina, ada Muhammad Tahta, ada Nurpaida, Novianti, Nini Tampang, dan yang terakhir Suryana. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi yang akan dibahas oleh Nurpaida. Nurpaida, saya persilahkan. Baik, proposal. Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh si penulis yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah rencana dan tujuan suatu kegiatan, yang dimana proposal adalah dokumen berisi rancangan yang dibuat untuk mengusulkan suatu kegiatan yang akan dilakukan, di mana kegiatannya tersebut dapat berupa bisnis, pengajuan dana, kegiatan, proyek, maupun penelitian. Yang dimana tujuan dibuatnya proposal adalah untuk mendapatkan bantuan dana, perizinan, dan dukungan. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Suryana. Suryana, saya persilahkan. Baiklah, ciri-ciri proposal yaitu yang pertama berisi ringkasan kegiatan atau penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, terdapat pihak yang mengajukan dan pihak yang menyetujui. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa baku. Dan yang keempat, terdapat gambaran kegiatan secara umum. Yang kelima, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang keenam, disusun secara sistematis dan memiliki struktur penulisan. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Catherine. Catherine, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah suatu dokumen yang dibuat untuk pengajuan rencana suatu kegiatan, baik yang bersifat individu ataupun kelompok. Dan contoh proposal kegiatan antara lain ada proposal kegiatan pentas seni budaya, proposal kegiatan perpisahan sekolah, proposal kegiatan perkemahan, dan lain sebagainya. Proposal kegiatan ini sejatinya dibuat sebelum suatu kegiatan dilaksanakan agar mendapatkan izin atau juga mencari sponsor agar bisa membantu secara finansial ataupun non-finansial suatu acara ataupun kegiatan. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Novianti. Novianti, saya persilahkan. Baik, tujuan proposal kegiatan. Proposal kegiatan dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan suatu rancangan kegiatan sehingga kegiatan tersebut bisa diterima, mendapatkan dukungan, mendapatkan izin, dan mendapatkan dukungan dana dari sponsor untuk keberlancaran agenda yang diselenggarakan. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Ade Yoga. Ade Yoga, saya persilahkan. Yuk, bisa kita lihat di slide ini ada fungsi proposal kegiatan yang dimana fungsinya yaitu pertama sebagai pengajuan rencana kegiatan dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. Yang kedua ada sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor. Yang ketiga sebagai data manajemen dalam mengadakan acara atau kegiatan lainnya seperti 17 Agustus, seminar internasional, dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Tahta. Tahta, saya persilahkan. Ya, selanjutnya yaitu struktur teks laporan kegiatan. Yang pertama, tentu saja nama kegiatan. Nama kegiatan sama seperti halnya judul suatu tulisan. Jika kita menulis sesuatu, pastilah yang paling pertama kita lakukan yaitu menulis judul. Maka nama kegiatan harus dibuat semenarik mungkin sehingga dapat menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan nama kegiatan antara lain, yang pertama, nama kegiatan harus sesuai dengan topik kegiatan. Yang kedua, nama kegiatan harus singkat, padat, dan jelas. Tidak perlu panjang-panjang dan tidak perlu bertele-tele.
Ya, dan yang ketiga, nama kegiatan harus diungkapkan dalam bentuk frasa. Selanjutnya, struktur teks laporan kegiatan yang kedua yaitu pendahuluan. Dalam bagian ini disajikan alasan mengapa suatu kegiatan harus dilaksanakan. Maka, penyusun proposal diharapkan dapat menunjukkan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tujuan. Tujuan berfungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan aktivitas yang akan dilaksanakan. Yang keempat, sasaran. Bagian ini berisi tentang lembaga, personil, organisasi atau kelompok masyarakat tertentu yang akan menjadi peserta dari kegiatan atau tujuan daripada proposal itu. Yang kelima, yaitu jadwal. Bagian ini memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan seperti hari kegiatan atau pada tanggal berapa kegiatan serta jam berapa kegiatan itu dimulai. Yang keenam, susunan acara. Pada bagian susunan acara dijelaskan mengenai susunan kegiatan yang akan dilangsungkan mulai dari pembukaan hingga penutupan. Yang ketujuh yaitu kepanitiaan. Bagian ini menyebutkan tentang susunan panitia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan acara tersebut. Yang kedelapan yaitu anggaran. Proposal yang baik haruslah mencantumkan rincian biaya penyelenggaraan kegiatan. Sebaiknya, biaya itu diperhitungkan secara logis dan realistis, baik itu pemasukan maupun pengeluarannya. Estimasi pembayaran yang dibuat oleh seorang penyusun proposal akan menjadi pertimbangan calon penyandang dana ataupun donatur. Anggaran biaya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu persiapan, operasional, dan laporan. Dan satu hal yang penting bahwa anggaran adalah sesuatu yang sangat dicari oleh para donatur yang akan kita datangi. Maka persiapkan dan tulis anggaran itu sebaik mungkin. Dan yang kesembilan yaitu penutup. Penutup merupakan akhir dari pembicaraan perencanaan kegiatan. Maka bagian ini merupakan rayuan terakhir penyusun proposal kepada pembaca untuk menentukan diterima atau tidaknya sebuah proposal itu. Untuk itu, pada bagian ini penyusun proposal harus dapat memotivasi calon penyandang dana, donatur, sponsor, atau partisipan dengan cara menunjukkan rasa optimis terhadap kegiatan yang direncanakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Suryana. Suryana, saya persilahkan. Baik, proposal penelitian. Proposal penelitian adalah suatu acuan, ide, usulan, atau gagasan yang ditujukan pada badan, instansi, atau yang lainnya untuk mengadakan suatu penelitian terhadap suatu masalah. Proposal penelitian berisi tentang gambaran singkat penelitian, latar belakang, maksud dan tujuan, alasan mengapa isi atau topik tersebut diangkat, waktu yang dibutuhkan, lokasi penelitian, dan lain sebagainya. Atau secara lebih rinci dapat dikatakan bahwa proposal penelitian adalah sebuah dokumen yang ditulis oleh seorang ilmuwan yang menjelaskan secara rinci program untuk penyelidikan ilmiah yang diusulkan. Itu seperti garis besar dari keseluruhan proses penelitian yang memberi pembaca ringkasan informasi yang dibahas dalam proyek. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Nurfaida. Nurfaida, saya persilahkan. Tujuan proposal penelitian. Tujuan dari proposal penelitian adalah untuk menyajikan dan membenarkan kebutuhan untuk mempelajari masalah penelitian dan untuk menyajikan cara-cara praktis di mana studi yang diusulkan harus dilakukan. Secara lebih spesifik, dapat dikatakan bahwa tujuan proposal penelitian yang mendasar adalah menggarisbawahi bidang-bidang studi terperinci dan memastikan bahwa proposal penelitian yang disusun layak
untuk disajikan. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Suryana. Suryana, saya persilakan. Baik, fungsi proposal penelitian. Yang pertama yaitu meyakinkan orang lain bahwa penelitian yang diusulkan penting untuk dilakukan. Dan yang kedua, memperlihatkan keakraban peneliti dengan bidang yang diteliti dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukannya. Yang ketiga, menjadi dokumen kontrak informal peneliti dengan penyandang dananya sebagai kesepakatan tentang ruang lingkup kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Dan yang keempat, menjamin semua aspek penelitian telah dipertimbangkan secara matang, serta menjadi kerangka acuan bagi peneliti dalam melaksanakan proyek penelitiannya, sehingga penelitiannya dapat dikendalikan agar berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Catherine. Catherine, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis proposal penelitian. Jenis proposal penelitian yang pertama ada proposal penelitian pengembangan. Ini merupakan proposal yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan aktual. Contohnya adalah proposal penelitian pengembangan dalam pendidikan. Dan penelitian pengembangan dalam pendidikan ini adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Dan yang kedua, ada proposal penelitian kajian pustaka. Ini merupakan proposal yang ditulis untuk melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Novianti. Novianti, saya persilakan. Untuk saudara Novianti, baiklah akan dibahas oleh Suryana. Suryana, saya persilakan. Baiklah, ada jenis proposal penelitian, yaitu proposal penelitian kualitatif merupakan proposal yang ditulis dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan secara holistik, kontekstual, melalui pengumpulan data dari latar alami dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian. Lalu ada proposal penelitian kuantitatif, merupakan proposal penelitian yang ditulis dengan menggunakan pendekatan deduktif, induktif, yaitu pendekatan yang diawali dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, atau pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Baik, yang terakhir akan dibahas oleh Adeoga. Adeoga, saya persilakan. Ya, pada slide terakhir kita akan membahas tentang struktur format proposal penelitian. Yang pertama ada halaman judul, yang kedua halaman persetujuan, ketiga daftar isi, keempat latar belakang masalah, kelima rumusan masalah, keenam batasan masalah, dan ketujuh tujuan penelitian. Yang kedelapan ada manfaat penelitian, kesembilan landasan teori, ke-10 kerangka konsep penelitian, ke-11 hipotesis, ke-12 populasi dan sampel, 13 tempat dan waktu penelitian, ke-14 ada variabel, yaitu objek pengamatan atau faktor yang berperan dalam penelitian. Ke-15 ada teknik pengumpulan data seperti observasi, yaitu pengamatan, atau interview, wawancara. Ke-16 teknik pengolahan data seperti analisis deskriptif. Ke-17 ada daftar pustaka, dan terakhir ada lampiran.
Baik, mungkin cukup sekian materi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.